Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai, disayang sama Tuhan. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 18 Maret 2025, kita selalu bersyukur, terima kasih atas setiap apa yang kita hadapi di dalam dunia. Setiap pergumulan, setiap masalah. Karena kita selama hidup tidak akan terlepas dari masalah. Tapi di tengah-tengah kita punya masalah, mari kita datang kepada Yesus. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Justru di tengah masalah, teruji iman kita. Teruji kualitas hidup kita. Apakah benar kita mau menjadi orang Kristen yang berkualitas? Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Di hadapan Tuhan, apakah Bapak Ibu kalau punya masalah selalu bersungut-sungut? Atau secara horizontal berbuat jahat? Tidak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Secara vertikal kita berterima kasih, bersyukur, selalu katakan Yesus sangat baik. Sebab di dalam dunia penuh dengan tantangan pergumulan, justru kita makin melekat dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan tolong kita. Dan secara horizontal, mari tetap kita berbuat baik, berbuat kebenaran, supaya kita menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi terang, menjadi garam, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini bersamamu Bapa. Kau lewati semuanya, karena bangsa Israel melewati segala macam pergumulan, tapi khusus bangsa Israel suku Yehuda, Raja Israel Yehuda, yaitu Hizkia Raja Yehuda, hidup berkenan di mata Tuhan. Maka Tuhan menyertai Hizkia. Oleh karena itu mari, biar hari kita melangkah bersama Tuhan hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan katakan, bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersamamu Bapakku Tuhan Yesus, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, oh haleluya. Bersama Tuhan, Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, haleluya,
sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, amin, haleluya, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bersamamu, Bapa. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan asal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku, Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran. Haleluya. Ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Ampunilah semua salahku. Haleluya. Kuduskanlah hidupku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Kita bangga punya Yesus. Sungguh kita berterima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Diizinkan Tuhan bernafas sampai hari ini, Selasa tanggal 18 Maret 2025. Karena 2 minggu lagi kita memasuki bulan yang baru, bulan April. Karena persis 2 minggu lagi, minggu depan tanggal 25. Minggu kemudiannya tanggal 1 April. Waktu begitu cepat. Mari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau bersama dengan Yesus, ada pertolongan. Kita bisa melewati setiap pergumulan. Bukti nyata, Sadra, Mesach, Abednego bisa melewati dari dapur api yang 7 kali panas karena bersama dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas Selasa pagi ini, kita datang kepada Yesus, serahkan setiap pergumulan kita dalam tangan Tuhan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita jangan kena tipu daya iblis, Bapak Ibu ya. Iblis, jangan beri kesempatan buat iblis. Efesus 4 ayat 27. Tapi beri kesempatan hatimu buat Tuhan Yesus. Mari kita mau baca firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan seperti Raja Skina. Nah, kalau Raja Skina boleh kita tiru, saudara.
Semua di dalam Alkitab yang disebut anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, seperti contoh Abram jadi Abraham cinta Tuhan, kita mau tiru karena dia punya sifat taat. Yusuf hidup berkenan sama Tuhan, hidup kudus dia. Mari kita tiru. Daud boleh kita tiru dari sisi rendah hatinya, saudara. Ya, maka hidup dia berkenan sama Tuhan. Dan nomor satu kita tiru yang sempurna, Tuhan Yesus. Seperti dalam pujian, seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta. Mari kita minta sama Tuhan dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, to be like Jesus. Mari, makanya penting kita mau dekat dengan Yesus, dekat dengan Yesus dengan membaca Alkitab, firman Tuhan, dengan berdoa. Dan Tuhan akan menjelaskan, mencerahkan, memberikan pengertian pemahaman yang benar. Roh Kudus akan mengajar kita, Roh Kudus ingatkan kita untuk selalu kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita baca. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, kita sampai di 2 Raja pasal 18. Dan bukan secara kebetulan kita baca firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita, memotivasi kita, memberikan semangat buat kita, supaya kita menjadi pengikut Tuhan, anak Tuhan yang berkenan benar di hadapan Tuhan. Hizkia Raja Yehuda ayat yang pertama, 2 Raja pasal 18. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ini ceritanya Raja Hizkia ini, Raja Yehuda, saudara. Jadi konteksnya di sini Israel sudah saya katakan dibagi dua, bagian utara, bagian selatan. Ya, kalau utara ibu kota Samaria itu dipimpin oleh keturunan Yerobeam. Tapi dari Salomo punya anak Rehabeam. Ya, terus turun-temurun sampai ini meminta Raja Yehuda. Ini saat ini kita bicara, konteks kita bicara tentang Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia, ya. Anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibu ialah Abi, anak Sakaria. Wah, saudara, usia 25 tahun masih muda, saudara. 29 tahun dia memerintah di Yerusalem. Ya. Dan apa, saudara? Usianya berarti 54 tahun. Ayat ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, raja bapak luri. Jadi keturunan Daud, saudara, ya. Dia nyuntuh kakek-kakeknya, ya, Daud yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar dilakukan, ya. Ayat keempat, dialah menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembakau yang buat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang disebut Nehustan. Coba nih, ini Raja Hizkia berani, berhala berani dihancurkan. Kalau raja sebelumnya kan enggak, saudara. Banyak dia masih di bukit-bukit pengorbanan, banyak nyakiti hati Tuhan. Tapi Raja Hizkia dia takut akan Tuhan. Dihancurkan patung-patung, tugu-tugu berhala, semua dihancurkan. Bahkan ular tembaka yang dibuat sejak Musa dihancurkan pula, karena itu juga menjadi sembahan bangsa Israel. Ya, dihancurkan semua, berkenan sama Tuhan. Terus ayat kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti cobaan ini. Jadi berarti Raja Hizkia menyenangkan hati Tuhan, ya. Sampai ayat ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Coba, dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga apa, saudara? Ini pentingnya. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, ini mencari perkenan Tuhan. Saudara. Ayat 7 bagus, saudara. Ayat 3 dan 7. Ayat ketiga dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus ayat 7a, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang,
ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepada. Coba ini dilawan Raja Asyur. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Raja Hizkia. Di sini mari belajar kita berkenan sama Tuhan. Belajar kita benar di hadapan Tuhan. Terbukti kalau kita benar di hadapan Tuhan. Ayat ke-7, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Raja Hizkia karena berkenan. Ini penting. Kemanapun Raja Hizkia berperang disertai Tuhan. Ini penting, saudara. Hidup ini perlu disertai Tuhan. Kalau Bapak tidak ada penyertaan Tuhan, hidup penuh dalam tangan, pasti kita kalah. Karena kalau kita tidak disertai Tuhan, siapa bisa ngalahkan, saudara, lawan iblis? Kalah, nggak bisa kita kalah, saudara. Kita kalah. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Rom 8:31. Kalau Allah pihak kita, siapa lawannya? Ini contoh. Ya, Raja Hizkia disertai sama Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan menyertai. Sampai dia lawan tuh Raja Asyur. Dan tidak lagi takluk kepada Raja Asyur. Karena ini Raja Yehuda. Beda dengan Raja Israel di Samaria. Kalau Raja Asyur kan menyerang Raja Israel. Yang 10 suku berantakan. Tapi khusus Raja Asyur tidak bisa menyerang Yehuda. Ya, karena Yehuda disertai Nabi Hizkia. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara penjagaan maupun kota berlaku. Coba Raja Hizkia mengalahkan semuanya. Filistin kalah. Ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun yang ketujuh zaman Hosea bin Elah Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah sama. Coba nih, direbut, saudara, ada kemenangan. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota Rayona. Jadi Raja Asyur mengalahkan bagian utara, saudara, ya, utara. Tapi khusus Raja Yehuda, Raja Hizkia tidak, karena disertai Tuhan. Ayat 12 yang terakhir. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya. Ini pada sekali diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mendengarkannya dan tidak mau melakukan. Ini khusus untuk bagian utara. Tidak taat kepada firman. Tapi Raja Hizkia hidup berkenan sama Tuhan. Oleh itu penting di sini. Ternyata firman Allah sesuai dengan Maliaki pasal 3:18 yang mau baca. Kalau dalam kitab Maliaki pasal 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Amin. Ada perbedaan, saudara, antara orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan orang yang tidak berkenan. Dia itu ada perbedaan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bukti Raja Hizkia disertai Tuhan. Oleh itu mari kita serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Yesus kita hadapi semuanya dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Mari kita mau seperti Raja Hizkia, hidup berkenan di mata Tuhan. Dia selalu berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan Yesus. Hidup layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan menyertai Hosea. Demikian kita pagi hari ini, kita disertai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin, haleluya.